tanggal 25 Desember tidak pernah dicatat di Alkitab. Hari Yesus lahir tidak pernah ada orang mengetahui dengan tepat tanggalnya berapa. Orang Katolik memulai Natal tanggal 25 Natal karena itu ada tanggalnya matahari dilahirkan. Yang disebut matahari dilahirkan itu sebenarnya dewa matahari. Mempunyai suatu hari kelahiran. Apollo itu dewa matahari. Apa hubungannya Apollo dengan Kristus? Apa hubungannya dewa matahari dengan Yesus yang dilahir? Sama sekali tidak ada. Tetapi kenapa sekarang kita semua memakai Natal tanggal 25 Desember? Ini hanya tradisi, ini hanya kebiasaan, ini hanya suatu pengakuan umum yang tidak ada dasar Alkitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kudus Ilahu Wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Selamat Natal 25 Desember yang sudah kita lewati. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan mereaction satu video daripada Bapak Pendeta Stephen Tong ya. Seperti yang kalian dicuplikan teman sekalian, saya cukup kaget mendengar pernyataan beliau bahwa tanggal 25 Desember itu hanya sekedar perayaan tradisi ya, karena itu yang dikonversi di Kekaisaran Romawi pada waktu itu oleh Kaisar Konstantin, di mana menetapkan tanggal 25 Desember itu sebagai kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang dimana sebelumnya itu adalah kelahiran Dewa Matahari ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sangat miris ya. Tetapi apakah ini hanya cuplikan yang beredar? Ya mungkin ada yang melatar belakang video daripada Bapak Pendeta Stephen Tong bahwa kelahiran Yesus Kristus itu tidak jelas. Ya mungkin ini adalah sebuah pemaparan tuduhan dari orang-orang yang tidak terima tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Yesus Kristus. Atau memang beliau memiliki pemikiran demikian. Kalau demikian teman-teman sekalian, tentu dia akan bertentangan dengan Bapak Dr. Pendeta Bambang Nursena dan juga Ibu Pendeta Rita Wahyu teman-teman sekalian. Ya, dan tentu menentang ya bapak-bapak gereja yang sudah merayakan Natal ya. Jadi ini yang kemudian saya reaction kali ini teman-teman sekalian ya. Jadi apakah memang itu adalah sebuah keputusan daripada beliau dan pemahaman beliau bahwa tanggal 25 Desember bukan kelahiran Yesus? Ya saya tidak tahu jelas. Tapi yang jelas melalui video yang beredar ini kita perlu memberikan sebuah tanggapan dan pelurusan ya. Saya tidak menyalahkan Bapak Pendeta Stephen Tong ya, karena ini cuplikan videonya, kita tidak tahu seperti apa. Tetapi saya hanya memberikan sebuah edukasi dan pemahaman kepada kekristenan yang ada di Republik Indonesia. Jadi izinkan saya teman-teman sekalian dan luruskan juga jika saya keliru. Pertama-tama teman-teman sekalian, kita akan membahas dulu tentang aliran-aliran yang menolak Natal atau menolak perayaan Natal tanggal 25 Desember ya, karena beberapa alasan-alasan tertentu bagi mereka. Yang pertama misalnya kita lihat ada aliran gereja Yesus sejati ya. Aliran gereja Yesus sejati. Juga mereka ini tidak mau merayakan Natal atau menentang Natal itu. Yang kedua ada gereja Masehi Advent hari ke-7. Nah kalau Advent udah jelas, karena beberapa alasan. Oh tidak mungkin ada para gembala di padang gitu ya ketika malaikat datang. Jadi tentu saja kelahiran Yesus tidak di 25 Desember ya. Itu. Kemudian yang ketiga ada Seventh Day Baptist atau gereja baptis hari ke-7. Nah, ini juga hampir sama-sama dengan gereja Advent ya teman-teman sekalian ya. Mereka juga menolak perayaan Natal 25 Desember. Kemudian ada Watchtower atau Jehovah Witnesses.
ya yang kita kenal sebagai saksi Yehova ya. Kemudian ada United Church of God atau Perserikatan Gereja Tuhan. Ini juga mereka menolak tentang kelahiran Yesus tanggal 25 Desember dan menolak Natal. Kemudian ada Messianic Judais atau Yahudi Messianik. Kemudian ada Gereja Jemaat Allah Global Indonesia, Unitarian Indonesia Church ya. Ini mereka menolak tentang Natal. Kemudian ada SNM atau Street Name Movement atau pengagung nama Yahweh atau mungkin aliran Yahwenisme teman-teman sekalian ya. Kemudian ada yang terakhir adalah asal bukan Allah ya, ABA. Disingkat dengan ABA atau asal bukan Allah. Paling ekstrim ya untuk saat ini tentang ya bisa dikategorikan sebagai anatema yang sudah tentu saja lari dari pada kebenaran-kebenaran daripada Alkitabiah. Nah, teman-teman sekalian, ini perlu kita meluruskan hal-hal demikian ya. Nah, untuk gereja-gereja ini menurut saya silakan saja jika tidak merayakan Natal, tapi jangan kemudian Anda menjadi benalu ya di dalam kekristenan dan apalagi menyesatkan bapak-bapak gereja, menyesatkan tentang dokumen sejarah, menyesatkan apalagi tentang Alkitabiah ya gitu ya. Karena beberapa aliran dalam tadi kan menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan, bahkan menolak jantung kekristenan yang kita kenal sebagai iman di dalam Allah Tritunggal, itu juga ditolak oleh mereka ini. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat dulu tentang tanggal 25 ini, siapa yang menetapkan. Kita lihat tahunnya juga. Yang pertama adalah ada Kaisar Konstantin ya, menetapkan Natal 25 Desember pada tahun 325 Masehi. Catat 325 Masehi. Kedua, ada Paus Julius yang membacakan liturgi gereja dan menetapkan ya 25 Desember itu sebagai kelahiran daripada Yesus Kristus yang tadinya diambil daripada kelahiran Dewa Matahari, yaitu pada tahun 350 Masehi. Jadi lebih duluan Konstantin ya 325, baru Paus Julius ya si murtad ya. Ini sebenarnya dijuluki Julius si murtad gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian. Jadi tahunnya tentu kita lihat ada 325 Masehi dan juga ada 350 Masehi. Nah, teman-teman sekalian, sekarang pertanyaan kita, apakah ada dokumen sejarah perayaan Dewa Matahari? Termasuk juga untuk Bapak Pendeta Stephen Tong bisa menjawab itu juga ya. Jika ada, nanti silakan ditunjukkan ya, bahwa sebelum tahun 325 Masehi, adakah dokumen sejarah yang mencatat tentang kelahiran Dewa Matahari ya di tanggal 25 Desember tersebut? Ya. Adakah dokumen sejarah? Apakah itu dari kekristenan atau mungkin itu dari kekaisaran Romawi, atau mungkin dari sejarawan Yahudi mungkin, atau seperti apa ya? Kalau memang ada dokumen-dokumen sejarah sebelum tahun 325 atau tahun 350 Masehi, silakan ditunjukkan. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita akan menjawab tentang Natal. Saya mulai daripada Alkitab dulu. Kita melihat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang kelima. Dikatakan di sana bahwasanya ada Nabi Zakaria yang dari golongan Abia. Dan di dalam Lukas 1 ayat 10 dikatakan, ya, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Kemudian Nabi Zakaria ya masuk di bait Allah untuk membakar ukupan. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan pembakaran ukupan. Dan ini kita akan melihat, misalnya kita teliti di 2 Makabe 10 ayat 5 di kitab Katolik ya, 1 Makabe, 2 Makabe itu ada di situ. Di sana ditetapkan tanggal 25 itu. Ya, nah teman-teman, di pembakaran ukupan yang disebut sebagai Hari Raya Yom Kippur. Apa itu Hari Raya Yom Kippur? Yaitu Hari Raya Pendamaian. Jadi Nabi Zakaria mendapat tempat untuk mengorbankan kurban atau pembakaran ukupan dalam hari pendamaian, teman-teman sekalian. Jadi
Di situ kita melihat di tanggal 25 September. Kalau dikonversi antara tanggal 10 tanggal 15 bulan Tisri di bulan Ibrani, ya. Jadi konferensi di kalender Romawi atau Gregorian itu jatuh pada tanggal 25 September. Kemudian teman-teman sekalian, kita melihat Lukas 1 ayat yang ke-26. Dikatakan, dan 27 ya, dikatakan di sana, pada bulan ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bernama Maria. Di sini kita melihat teman-teman sekalian, itu pada bulan ke-6 setelah pembakaran ukupan oleh Zakaria. Kemudian 6 bulan juga setelah pembakaran ukupan oleh Nabi Zakaria yang diinformasikan kepada Maria nanti dalam Lukas 1 ayat 35 sampai 37, malaikat berkata, sesungguhnya sanakmu ya yang bernama Elizabeth juga mengandung dan inilah bulan ke-6 bagi dia. Jadi kita bisa melihat bahwa kehamilan Maria itu pada bulan ke-6 setelah pembakaran ukupan. Lalu teman-teman sekalian tinggal kita tambahkan bulan 9 tadi ya, kalau dikonversi di bulan atau di kalender Romawi. Maka kita lihat 25 Oktober ya, 25 November, 25 Desember, 25 Januari, 25 Februari, 25 Maret. Dikatakan kan pada bulan ke-6. Jadi 6 bulan setelah pembakaran ukupan jatuh pada bulan Maret atau bulan Nisan. Ya. Nah, setelah di bulan Maret ini hamillah Maria, maka kita tambahkan kehamilan seorang perempuan secara normal ada 9 bulan. Ya. 9 bulan, maka kita hitung. Bulan Maret ya hamil. Lalu bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Jadi 25 Desember adalah kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dari segi Alkitab. Bagaimana dengan dokumen sejarah teman-teman sekalian yang mencatat tentang kelahiran Yesus? Kita akan melihat yang tertua ya. Yang tertua pertama-tama, yaitu ada dokumen purba yang bernama Koptik ya, Didaskali Apostolorum pada tahun 189 Masehi. Apakah akan dikatakan di sana, wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam perayaan-perayaan tentang Natal Tuhan kita Yesus Kristus yang bertepatan di tanggal 25 Desember ya, atau Kislev, atau bertepatan di bulan 29 bulan Kiam Mesir. Dan jika itu dikonversi di kalender Romawi atau Gregorian yang kita gunakan saat ini kalender Masehi, itu tepatnya di tanggal 25 Desember. Itu yang pertama. Kemudian ada dokumen, ada perayaan oleh Uskup Theophilus dari Kaisarea. Itu sudah merayakan Natal di tahun 160 Masehi. Ya, 160 Masehi sudah ada perayaan Natal. Kemudian ada kronografi tahun 354. Jadi tentu saja ini juga pun bisa dibantah ya oleh ini kan perayaan Dewa Matahari kan di tahun 325 atau 350 Masehi. Jadi sementara dokumen sejarah ini yang meneruskan mencatat tentang 25 Desember kelahiran Yesus Kristus itu di tahun 354 Masehi. Kemudian ada Abad Demetrius ya, atau Anno Martiri, perhitungannya itu tahun 189 sampai 232 Masehi. Di sini juga sudah mencatat tentang 25 Desember sebagai kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ada L.S. Stromet Book ya, halaman 1 ya, kemudian ke-21 Clement di Alexandria pada tahun 185 Masehi juga mencatat tentang 25 Desember sebagai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ada The Apostolic Constantians pada 70 Masehi. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini ada 6 dokumen sejarah yang mencatat tentang kelahiran Yesus Kristus di tanggal 25 Desember. Sekarang yang kita minta adalah tunjukkan
ya, dokumen sejarah sebelum tahun 325 Masehi, adakah perayaan Dewa Matahari? Itu yang akan kita nantikan, baik dari kalangan Kristen yang menolak Natal maupun dari kalangan umat Islam yang terus kuar-kuar. 25 Desember hari mualaf sedunia. 25 Desember hari kelahiran Dewa Matahari. Sekarang tunjukkan jika ada dokumen sejarah yang mencatat 25 Desember itu adalah sebagai hari kelahiran Dewa Matahari. Tak tunggu. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.